Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9B, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengecek kondisi dari ruang kelas ini. Bagi yang di kolong bangku dan juga mejanya masih ada sampah, Bapak minta tolong untuk dibuang terlebih dahulu. Bagi yang masih kurang rapi, Bapak minta tolong untuk dirapikan terlebih dahulu. Ya. Sudah rapi? Sudah rapi? Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya dalam berdoa. Ya. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari Kamis tanggal 24 yang nggak masuk siapa hari ini? Manggara, kenapa Manggara? Izinin apa dia? Kenapa? Mengambil PIP. So itu buku paketnya disiapkan terlebih dahulu dan juga buku tulisnya. Buku tulis dan juga buku paket IPS dibuka terlebih dahulu semua. Kita hari ini akan mempelajari materi tentang bentuk-bentuk dari globalisasi. Dan itu ada di halaman 116. Ya. Depan untuk memimpin teman-temannya yang di belakang bersenam. Pertemuan sebelumnya, Bapak kan sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mempelajari materi tentang bentuk dari globalisasi di rumah. Bapak sudah minta kalian untuk membaca dan juga merangkum. Di sini, siapa yang sudah membaca dan merangkum materi tentang bentuk dari globalisasi? Tunjuk tangan. Yang sudah? Yang sudah berapa orang? Yang sudah membaca? Tegar, terus siapa lagi? Bagi yang sudah membaca, sebelumnya Bapak mau tanya, bentuk globalisasi itu ada apa saja? Ya, terima kasih Tegar untuk jawabannya. Apa materinya? Bentuk-bentuk dari globalisasi untuk kelas 9. Semester 1. Gambar pertama itu masuknya ke globalisasi di bidang apa, gambar kedua masuknya ke bidang apa, dan gambar ketiga itu masuknya ke bidang apa. Yang bisa maju ke depan. Ayo debutan. Di bawahnya ditulis namanya ya. Ditulis namanya, jangan lupa di bawahnya. Coba kita cek ya kebenarannya. Kira-kira menurut Hanifah, gambar pertama itu adalah globalisasi di bidang ekonomi. Kira-kira betul atau salah? Betul. Ada yang bisa ngasih penjelasan kenapa ini dibilang globalisasi di bidang ekonomi? Kenapa? Tegar, kenapa? Bagus sekali Tegar jawabannya. Tegar dapat bintang 2. Tapi Hanifah juga dapatkan bintang. Sementara yang mendapatkan bintang adalah Hanifah, Tegar,
terus Kayla, dan juga Diva. Ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, bacaan. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri globalisasi dengan tepat. Yang kedua, Siswa dapat menganalisis globalisasi dengan ekonomi dengan benar. penilaiannya itu ada penilaian sikap, itu ada penilaian pengetahuan, lalu ada penilaian keterampilan, model, metode, dan juga pendekatan. Pendekatannya adalah scientific, model pembelajarannya ada discovery learning, metodenya adalah tanya jawab. Jadi Bapak minta kalian buat menjawab soal pretest yang ada di depan. Dibuka link yang ada di papan tulis ini. Nah, coba kalian perhatikan video yang ada di depan. Jika ada yang nggak kalian pahami atau belum kalian pahami mengenai isi dari video yang ada di depan, kalian bisa bertanya kepada saya, ya. Atau kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya akan bertanya kepada kalian yang bisa menjawab, langsung dikasih bintang. Yang saya tanya nggak bisa jawab, berarti dia nggak memperhatikan isi video yang ada di depan, berarti dia akan mendapatkan sebuah punishment atau sebuah hukuman, ya. Halo sahabat pelajar, bagaimana kabar kalian? Globalisasi bidang ekonomi. Dengan globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu tanpa batas dan semakin menyatu tanpa dengan batasan teritorial dan kewilayahan. Tadi globalisasi di bidang ekonomi yang barusan. Penjelasannya apa tadi? Penjelasannya apa? Barang yang kita dapatkan bisa dengan bebas, bisa dengan mudah kita dapatkan yang berasal dari luar negeri. Contoh barang yang berasal dari luar negeri apa saja? Coba dong maju ke depan. Yang sudah maju tidak usah maju. Tulis namanya. Di sampingnya aja, Mas. Ya. Sudah? Bisa duduk? Ya, nggak apa-apa. Menurut Fandi, yang pertama adalah motor. Motor yang biasa kita lihat kebanyakan berasal dari negara mana, Fandi? Cina apa Jepang? Jepang. Contohnya kayak motor Honda, terus Suzuki, terus apa lagi? Yamaha, apa lagi? Kawasaki. Yang sudah mendapatkan bintang ada Tegar, Hanifah, Kayla, Diva, Fandi, Sipa, dan juga Faisal. Coba perhatikan ruangan yang ada di kelas ini. Kamu perhatikan. Ya. Kira-kira benda yang ada di dalam ruang kelas ini itu ada sangkut pautnya dengan globalisasi atau enggak? Ada. Coba kita main rebutan lagi. Coba kamu tuliskan alat yang ada di kelas ini yang berhubungan dengan globalisasi. Yang bisa maju ke depan. Nah, ini adalah ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, meningkatnya perdagangan internasional. Ada yang bisa bantu Bapak? Maksudnya apa? Meningkatnya perdagangan internasional? Perkenalkan nama. Faisal, kenapa ciri globalisasi itu adalah meningkatnya perdagangan internasional? Meningkatnya perdagangan internasional. Kenapa tadi?
Bagus sekali jawabannya. Lalu siapa lagi? Tegar? Bagus sekali Tegar jawabannya. Tadi si Faisal ya. Faisal sudah dapat 2 bintang. Tegar sudah mendapatkan 1 bintang lagi. Siapa lagi? Siapa namanya? Diva, apa jawabannya? Sudah ada yang namanya sistem ekspor dan impor. Lalu sampai di sini ada yang mau ditanya? Belum ada, berarti kalian sudah paham semua. Nah, sekarang kita waktunya untuk presentasi. Presentasi ini dilakukan setelah kalian mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Ini dikerjakan dulu, Bapak kasih waktu mungkin sekitar 20 menit untuk menjawab ya. Ingat, ini tugas kelompok. Jadi kalian wajib untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Tidak ada yang tidak aktif untuk menjawab pertanyaan. Tegar, kira-kira ada kesulitan nggak buat mengerjakan? Kalian sudah paham semua? Sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Globalisasi dalam bidang iptek memiliki ciri-ciri yaitu munculnya alat yang membuat hidup menjadi lebih mudah dan praktis. Contohnya vacuum cleaner, drone, CCTV, handphone, proyektor, dan juga speaker. Ada yang mau bertanya? Nama saya Ryan Firdaus dari kelompok 7. Ciri globalisasi dalam bidang iptek apa saja? Munculnya alat yang membuat hidup menjadi lebih mudah dan praktis. Apa sih tujuan dari globalisasi di bidang iptek? Mempermudah kehidupan dalam berbagai bidang. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan terlebih dahulu kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ciri globalisasi adalah meningkatnya perdagangan internasional, meningkatkan interaksi budaya dan perkembangan media massa. Terima kasih sudah membantu saya untuk membacakan hasil kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi intinya globalisasi itu dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu globalisasi di bidang ekonomi, iptek, transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang bentuk-bentuk dari globalisasi. Apa kalian masih ada yang belum dipahami? Sudah paham semua? Kira-kira apa manfaat proses pembelajaran kita hari ini? Kita bisa mengetahui berbagai bentuk globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada soal post-test ya, yang harus dikerjakan. Ada 10 soal yang harus dikerjakan. Saya minta tolong Salimah untuk share di grup mengenai link yang ada di depan. Kalian kerjakan 5 menit. Kalau sudah selesai dijawab, boleh kalian submit ya. PR yang harus dikerjakan di rumah, yaitu kalian Bapak minta untuk membaca dan merangkum materi tentang bentuk globalisasi, tapi khususnya di bidang budaya dan komunikasi. Di pertemuan selanjutnya akan Bapak tanya secara acak. Semoga kalian bisa menjawab pertanyaan yang nantinya Bapak kasih. Tapi untuk bisa menjawab, otomatis kalian harus bisa merangkum dan juga membaca terlebih dahulu materinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.